Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Bimo Setio dengan NIM 1909491 dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini saya akan membahas perihal komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Yaitu bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara device seperti komputer, laptop, handphone, ataupun printer yang terhubung melalui jaringan atau jaringan yang luas, yaitu internet. Nah, komunikasi data ini merupakan gabungan dua teknik yang berbeda, yaitu perpaduan teknik komunikasi dan pengolahan data. Komunikasi umum antara manusia dengan komunikasi menggunakan alat atau tidak. Komunikasi data antar komputer, perangkat yang lain, ada PDA, printer, HP, dan komunikasi terjadi kalau ada sumber dan ada tujuan. Data yang dikirim adalah informasi yang berbentuk bit, 0 dan 1. Data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan simbol-simbol. Data analog itu diperoleh dari nilai-nilai yang bersifat continuous dalam beberapa interval. Contoh seperti suara, video, data digital dapat dari nilai yang discrete, contoh teks. Nah, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang bersifat fakta yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Nah, ini adalah komponen komunikasi data, seperti pesan dan data, yaitu informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja teks, angka, gambar, suara, video, atau komunikasi dari semuanya. Yang kedua ada media pengiriman. Nah, media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Dan yang terakhir ada protokol atau aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat atau device yang dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini ada infrastruktur terestrial seperti media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya, sehingga biaya yang tinggi untuk menggunakan infrastruktur jenis ini. Sedangkan melalui satelit, jenis komunikasi data ini dapat dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai aksesnya. Nah, biasanya wilayah yang cakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Nah, komunikasi data juga melakukan beberapa komponen di mana merupakan contoh dari komponen komunikasi data. Jadi jangkauan satelitnya itu lebih luas daripada media kabel atau nirkabel gitu ya. Nah, di sini ada kabel koaksial gitu, tiket koaksi kabel atau teknik koaksi kabel, contohnya dari yang tadi di atas ya. Dan ini ada kabel serat optik atau fiber optik, memiliki keuntungan dengan tingkatan dan bandwidth yang tinggi, ukuran dan berat yang kecil, memiliki degradasi rendah, serta keamanan data yang tinggi. Jadi fiber optik itu lebih aman digunakan ya. Nah, untuk media nirkabel sendiri, jadi kan media kabel dari sekarang nih nirkabel nih, seperti microwave, pengiriman atau penerimaan harus berada pada suatu garis lurus atau garis pandang untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Terus ada gelombang radio menyampaikan informasi melalui udara, contoh handphone. Infrared menyampaikan informasi dengan menggunakan gelombang ultra tinggi. Nah, ini melalui satelit. Satelit berguna sebagai penerima, penguat, dan pengirim. Nah, ini salah satu jenis-jenis satelit. Ada GIO, MIO, LIO, dan letak-letaknya berapa mil dari permukaan bumi, garis khatulistiwa, dan di atas permukaan bumi. Nah, di sini ada mode transmisi. Yang pertama itu ada simplex. Hanya mentransmisikan sinyal dalam satu arah saja. Terus ada half duplex, dapat dilakukan dua arah secara bergantian, waktunya tidak sama.
Terus ada full duplex, metode yang digunakan pada komunikasi untuk dua arah secara terus-menerus. Nah, pada simplex ini tuh media komunikasi antara pengirim dan penerima itu yang bersifat satu arah, di mana sisi pengirim hanya berfungsi sebagai pengirim informasi, sedangkan sisi penerima berfungsi sebagai penerima. Mode ini juga sering disebut one way only. Nah, untuk half duplex itu kayak suatu metode komunikasi yang dapat dilakukan dua arah secara bergantian. Waktunya tidak harus sama, di mana si pengirim dapat mengirimkan informasi dan sisi yang lain berfungsi dengan penerima, sehingga mode ini sering disebut sebagai saluran two way only. Adapun contohnya dapat dilihat dari pemakaian kayak handy talkie gitu kan, kayak dua arah gitu berkomunikasinya. Nah, ini ada full duplex atau VDX singkatannya. Suatu metode yang digunakan pada komunikasi untuk dua arah secara terus-menerus, di mana sisi pengirim dapat menerima dapat berkomunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan. Manapun contoh dapat dilihat dengan pemakaian handphone. Jadi definisi komunikasi data itu, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua device melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat, kayak gitu. Di sini ada mekanisme transport control protokol. Ini pertama bentukan koneksi dulu. Nah, jika koneksi sudah terbentuk, maka akan melakukan pengiriman data. Dan jika si klien sudah cukup, maka akan ada penutupan koneksi. Ini proses bentukan koneksi atau three-way handshake. Jadi, three-way handshake ini tuh kayak 3 handshake klien kirim sinkronisasi. Jadi, klien minta koneksi, klien kirimkanlah ke server. Nah, si server dia akan merespon, membeli balasan SYN ACK dari driver penerima permintaan koneksi dari klien, terus minta sama klien untuk buka koneksi Anda sekarang. Nah, terus si klien, oke server, saya setuju. Buka koneksi saya. Nah, dia memberikan segmen ke server setelah koneksi terbangun. Kita bebas melakukan apapun, misal kayak transfer data. Nah, ya, dia ngirim SYN itu, terus direspon dengan memberikan SYN ACK, terus respon kembali dengan mengirimkan ACK. Nah, jika koneksi sudah terbangun, maka kita bisa melakukan pengiriman data klien dan server. Nah, pengiriman data bisa request data atau FTP atau email. Nah, kayak balas-balasan gitu. Jadi komunikasinya terbangun, misal udah ada koneksi di antara keduanya antara klien dan si server. Nah, jika si klien ini sudah merasa cukup, maka dia akan memberitahu kepada server bahwa dia ingin menutup koneksinya. Nah, penutupan koneksi ini inisiator dari servernya. Nah, si server mengirimkan paket FIN ACK. Kirimkanlah ke klien, lalu direspon dengan mengirim paket namanya ACK. Kalau step tadi itu memberitahu bahwa server hanya yang kami butuhkan dari saya sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup, nanti klien akan konfirmasi. Dan dia akan menginsert lagi namanya FIN ACK. Dan dia kirimkanlah ke server. Analoginya kayak server, aku sudah cukup nih mengambil data dari kamu. Nah, server bilang, oke kalau begitu, kita akan tutup ya sekarang. Nah, makanya dia akan kirim ACK itu ke kliennya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu sebagian banyak manfaat komunikasi data, seperti untuk data sharing, saling meng-share suatu data, program sharing, device sharing, dan hubungan antara perangkat yang berbeda. Jadi itu manfaat dari komunikasi data. Sebenarnya kalau di kehidupan manusia gitu ya, komunikasi data ini kan juga hampir sama itu sama kayak di jaringan komputer. Bedanya nggak ada penutupan koneksi gitu. Jadi kayak kita melakukan membangun dulu relasi kepada orang yang tidak kita kenal dengan memberitahu nama kita dan mereka mengasih tahu namanya. Jika kita sudah dapat data, nah kita bisa tuh melakukan interaksi.
entah 2 arah, 3 arah, bahkan banyak gitu ya. Cuman tidak ada penutupan koneksi gitu. Nah, di jaringan komputer doang ada penutupan koneksi. Jadi komunikasi data ini sangat krusial ya pada jaringan komputer gitu, sangat penting. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.